Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Erman Lacengke, bersama Wakil Ketua Komisi Darmawan Duming dan anggota masing-masing Herianto Talib, Syafruddin Junaid, Arifin Miolo, Masni Dubaili, dan Maryam Umaji melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2020. Rombongan Komisi A DPRD Kota Gorontalo ini diterima langsung Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, Ben Idrus dan jajarannya. Menurut Ketua Komisi A DPRD Erman Lacengke, kunjungan kerja mereka ini terkait pemantauan jalannya pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2020, di mana terdapat puluhan ASN yang mengikuti seleksi yang telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pimpinan OPD yang lowong. Hari ini, hari Senin, Komisi A DPRD Kota Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja di dalam daerah, yaitu kunjungan ke salah satu hotel yang ada di Kota Gorontalo, yaitu Hotel Magna, di aulanya Barum, karena di sana dilaksanakan pembukaan pelaksanaan job bidding untuk ASN, khususnya untuk menempati eselon 2 yang kosong atau lowong yang ada di Kota Gorontalo. Jadi kami tadi datang di Barumnya, dilaksanakan pembukaan, kemudian peserta itu cukup banyak yang mendaftar, ada yang di salah satu OPD yang mendaftar sampai ada yang 6 orang, ada yang 7 orang, ya. Yang pasti mendaftar itu salah satu OPD untuk melakukan penawaran itu lebih dari 3 orang, ya. Minimalnya 3 orang, ya. Bisa lebih. Itu yang kami pantau tadi, dan tadi dimulai pembukaan sekaligus dimulainya pelaksanaan job bidding. Sementara itu, dari data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, dari jumlah pelamar sebanyak 59 orang, terdapat 53 yang lolos seleksi administrasi di tahap kedua. Sementara 6 orang yang tidak lolos ke tahapan kedua tersebut diakibatkan oleh sejumlah persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, yakni kelengkapan berkas, persyaratan umur, serta persyaratan masa jabatan yang menjadi prasyarat yang tidak bisa dipenuhi. Sehingga saat ini hanya ada 53 orang pada posisi mengikuti 11 jabatan yang diseleksi. Adapun mekanisme persyaratan yang ditawarkan, yakni setiap pelamar boleh memilih lebih dari 1 jabatan dengan konsekuensi harus membuat 2 makalah. Sementara di tahap berikut akan ada uji kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis, serta ujian psikometrik yang akan menghadirkan asesor yang sudah bersertifikat. Jadi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini oleh pemerintah kota, hari ini pemerintah kota melaksanakan seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan Pratama atau eselon 2 yang diikuti oleh kurang lebih ada 5 dari pelamar 59 orang, ada 53 orang yang lolos sampai dengan saat tahapan yang kedua. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Tahapan pertama itu seleksi administrasi. Dari 59 yang berhasil masuk pada tahap kedua ada 53. 6 orang yang tidak bisa masuk ke tahap berikut, itu ada beberapa pertimbangan sehingga mereka tidak bisa masuk. Yang pertama, kelengkapan berkas yang dipersyaratkan tidak dipenuhi. Yang lain juga persyaratan umur tidak terpenuhi, dan yang ketiga persyaratan masa jabatan yang diharapkan menjadi prasyarat juga tidak dipenuhi. Nah, itu yang menyebabkan 6 orang itu tidak bisa, dan itu dibuka secara terbuka lewat website kita, lewat media cetak maupun media lain, itu sudah kita umumkan. Sehingga yang ikut sekarang ini ada 53 orang pada posisi 11 jabatan yang diseleksi. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.